Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan saya. Kita akan belajar bahasa Inggris pada pagi hari ini. Dan pada minggu yang lalu saya minta kalian untuk mencatat tentang tenses ya, yaitu tentang simple present. Dan pagi hari ini adalah penjelasannya. Maka silahkan disimak dan semoga nanti kalian bisa memahami dan juga bisa mempraktekannya secara benar. Baiklah anak-anakku, kita sekarang ini kan belajar bahasa Inggris ya, dan aslinya kita adalah orang Indonesia. Maka kadang tata bahasa dari setiap bahasa itu berbeda. Maka dari itu ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tata bahasanya tidak sama. Makanya kita sering susah atau bingung mengartikan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan menemukan kata-katanya kok lucu gitu kan, atau dibolak-balik begitu. Itu karena memang mereka setiap bahasa itu, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mempunyai tata bahasa yang berbeda-beda. Maka dari itu nanti kita di sini akan belajar juga membiasakan menata bahasa sesuai dengan asal bahasa tersebut. Karena kita di sini belajar bahasa Inggris ya, yang kita tata adalah bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dari bahasa asli kita atau bahasa ibu kita. Baik, sekarang dilihat kita akan membahas tentang tenses dulu, yaitu pada bagian penjelasannya, yaitu tenses itu apa. Kalau menurut bahasa Inggris ya, tenses itu adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi adalah waktu dan sifat kejadian. Oke, jadi dalam bahasa Inggris waktu itu penting. Kapan terjadinya kegiatan atau yang diucapkan atau mengucapkan itu saat terjadinya kapan, waktunya itu penting dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia hanya disebutkan waktu ya, kemarin, sekarang, besok, dan sebagainya. Terus kata kerjanya umpamanya makan begitu ya. Umpamanya makan gitu ya, bahasa Inggrisnya eat gitu kan. Tapi kalau waktu Indonesianya makan kemarin, makan besok, makan minggu lalu, makan tahun lalu. Itu kata makannya tetap makan. Kata kerjanya ya makan. Tapi kalau bahasa Inggris itu berubah-ubah kata kerjanya. Makan eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten, verb ing-nya eating. Itu kapan berubahnya eat, kapan berubahnya ate, kapan berubahnya eaten, kapan berubahnya eating, itu dipengaruhi oleh waktunya gitu kan. Mungkin kalau sekarang ya eat, kalau sedang sekarang ya eating. Kemudian kalau kemarin atau pagi tadi sudah terjadi itu ate, telah terjadi eaten. Itu jadi kembali lagi ke tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Apa maksudnya sifat kejadian? Kejadiannya itu sifatnya bagaimana, yang simple atau yang continuous atau yang perfect atau yang perfect continuous begitu ya. Dan nanti ini tidak usah kamu terpikir terlalu dalam dulu, nanti agak bingung, tapi intinya adalah tenses itu perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Jadi kata kerja dipengaruhi oleh waktunya kapan, terus sifat kejadiannya bagaimana, begitu. Oke, ini akan saya kasih contoh perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Kita tetap kata makan aja dulu. Yang sebelah kiri itu bahasa Indonesia, yang sebelah kanan adalah bahasa Inggris. Kita perhatikan kata makannya, yaitu ya, saya makan nasi setiap hari. Saya sedang makan nasi setiap hari. Saya telah makan nasi. Saya makan nasi kemarin. Gitu. Itu yang bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggrisnya, I eat rice every day. I am eating rice now. I have eaten rice.
Kemudian I ate rice yesterday. Kata makan bahasa Inggris itu kata verb satunya adalah eat ya. Tapi eatnya di sini kalian lihat itu berubah-ubah ya. Yang paling atas itu eat atau eat. Tulisannya dibaca eat ya. Eat. Kemudian eating, kemudian eaten, kemudian ate. Itu kan berubah-ubah dalam bahasa Inggrisnya. Padahal bahasa Indonesia ya tetap makan saja. Maka dari itu di sini kita perlu belajar itu mengetahuinya bagaimana. Ya kembali lagi kepada pengertian tenses tadi. Perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Itu waktunya kapan? Setiap hari. Kalau waktunya setiap hari kata kerjanya verb 1. Gitu kan. Kemudian yang nomor 2, saya sedang makan sekarang. Makan nasi sekarang. Kapan kejadiannya? Sekarang. Kemudian ada sedangnya. Oh, berarti pakai verb ing, yaitu I am eating, gitu kan. Kemudian yang nomor 3, saya telah makan nasi. Ini sudah terjadi, tapi menggunakan kata telah. Berarti ini ada imbasnya, yaitu kenyang toh. Berarti pakai perfect, gitu kan. Maka menggunakan have verb 3. Verb 3-nya eat adalah eaten. Bahasa Inggrisnya menjadi I have eaten rice. Kemudian yang terakhir, saya makan nasi kemarin. Kejadiannya kapan waktunya? Kemarin. Tuh. Oh, berarti kalau kemarin terjadi, ya sudah menggunakan verb 2 dari eat, yaitu ate. Tulisannya menjadi I ate rice yesterday. Ya, jadi itu tadi adalah contoh perbedaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentang penggunaan kata kerjanya yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Dan yang di selanjutnya ini kalian akan melihat yaitu diagram 16 tenses menurut waktu dan sifatnya ya. Menurut waktu dan sifatnya ada 16 tenses. Itu saya pakai madhabnya adalah madhab dari BEC Pare Kediri ya. Karena saya dulu diajari ada 16 tenses, maka saya mengajarkan kepada murid-murid menggunakan 16 tenses juga. Yaitu tensesnya ini kalian lihat pada bagian kiri atas anak-anak. Pada bagian kiri atas itu ada waktu, garis miring, kemudian sifat, gitu ya. Waktu itu nanti mewakili ke kanan, present, past, future, past future, past future. Tulisannya present, past, future, past future ke kanan. Ya. Jadi itu waktunya. Sifat kejadiannya yang mana? Ke bawah. Yang bagian kiri atas itu sifat itu kalian lihat ke bawah ada simple, continuous, perfect, perfect, continuous, itu sifatnya. Jadi tenses itu ya ini kayak perkalian gitu, jadi waktu dengan sifat kejadiannya dijadikan satu, maka akan menjadi nama-nama tenses. Namanya present itu artinya sekarang, dengan saat ini, digabungkan dengan sifat yang simple menjadi simple present. Di tenses nomor 1. Tenses nomor 2 adalah present continuous, saat ini atau sekarang. Continuous itu artinya sedang, gitu kan. Sedang terjadi sekarang, maka nanti menggunakan tenses nomor 2. Rumusnya nanti pakai rumus nomor 2. Kalau yang nomor 3 yaitu perfect continuous. Present perfect ya, mohon maaf. Present perfect itu perfect artinya telah selesai gitu. Yang telah selesai yang sekarang maka menggunakan present perfect. Kalau present perfect continuous telah sedang, ya telah sedang, yaitu telah dilakukan dan sekarang sedang berlangsung, gitu kan. Itu menggunakan nomor 4 present perfect continuous. Dan seterusnya nanti akan ada penjelasan sampai nomor 16 pada video-video tentang tenses yang selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi, di sini yang kalian lihat adalah diagram 16 tenses menurut waktu dan sifatnya. Itu adalah rumusnya dari waktu ke kanan, mulai dari saat ini. Yang past itu adalah lampau, yang future akan datang. Past future itu yang lampau akan datang. Kemudian sesuai dengan sifatnya ke bawah yaitu simple, yaitu simple ya enggak begitu dipikir gitu ya. Nah, kemudian continuous itu artinya sedang, kemudian perfect itu artinya telah. Perfect continuous artinya adalah telah sedang.
Ini kalian perlu hafal nama-namanya ya, yang kemarin sudah saya minta untuk menghafalkan, dan nanti setelah ini akan harus hafal atau harus menghafalkan rumusnya. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar yang nomor 1 tensesnya, yaitu simple present tense. Jadi nanti ada 13 tenses. Ini tenses yang nomor 1 yaitu simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense ya tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari, gitu kan, habitual actions. Di sini ada fungsinya, saya kasih 2 saja ya. Saya kasih 2, sebenarnya ada 13 yang dulu saya pelajari, tapi nanti itu jelimet ya. Yang 2 secara garis besar saja itu yang paling umum. Yang pertama menyatakan kebiasaan di masa sekarang. Jadi kebiasaan sehari-hari atau bahasa Inggrisnya habitual action. Contohnya ya, kalau kamu setiap hari makan, kamu setiap hari mandi, kamu setiap hari tidur, pokoknya ada kata setiap hari atau selalu begitu, itu nanti kita menggunakan simple present. Yang kedua menyatakan kebenaran umum atau general truth ya. Kebenaran umum maksudnya gini, semua orang mengatakan iya ya, semua orang mengatakan iya. Contoh, gula itu manis, sugar is sweet, gula itu manis. Kemudian matahari itu terbit di timur, kan semua orang mengatakan iya ya. Api itu panas, gitu kan. Es itu dingin, itu menyatakan kebenaran umum, maksudnya semua orang mengatakan iya. Jadi saya kasih 2 saja penggunaan ya atau fungsi dari simple present tense. Dan yang paling utama sebenarnya adalah menyatakan kebiasaan di masa sekarang atau habitual actions, atau bisa dikatakan menyatakan kebiasaan sehari-hari. Itu fungsi dari simple present tense. Kemudian kita juga perlu melihat penanda waktunya atau keterangan waktunya. Jadi kalau nanti kita dalam bahasa Inggris melihat penanda waktu ini, itu bisa dipastikan seringnya itu adalah simple present tense. Yaitu keterangan waktunya adalah ini: always, usually, often, seldom, sometimes, every day, never, ever, twice a week, once a month, twice a bla bla bla, once a bla bla bla. Artinya apa di sini dalam bahasa Indonesia? Always itu artinya selalu, usually artinya biasanya, often artinya sering, seldom artinya jarang, sometimes artinya kadang-kadang, everyday artinya setiap hari, never artinya tidak pernah, ever artinya pernah, twice a week artinya 2 kali seminggu, once a month artinya 1 kali sebulan, twice a bla 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 artinya 2 kali setitik-titik, once a titik-titik artinya sekali setitik-titik. Itu keterangan waktu atau penanda waktu dari simple present. Jadi nanti kalau dalam kalimat atau bacaan ada kata-kata ini, penanda waktu ini, oh berarti itu menggunakan simple present. Oke anak-anakku, sekarang kita menuju ke rumusnya ya. Bahwa gini, kalimat itu dibagi menjadi 2 ya dalam bab ini ya, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Apa itu kalimat verbal dan apa itu kalimat nominal? Ini penjelasannya akan panjang ya, tapi kalau bahasa kasarannya seperti ini. Kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerjanya itu kelihatan. Yes, makan, minum, tidur, okay? Itu kalimat kata kerjanya. Kalimat verbal yang adalah kalimat yang kata kerjanya terlihat gitu. Tapi kalau kalimat nominal itu adalah kalimat yang kata kerjanya tidak terlihat. Kata kerjanya tidak terlihat, kalimat nominal.
Yaitu contoh kayak aku cantik, aku ganteng, kamu baik, itu kan baik, cantik kan bukan kata kerja tapi kata sifat gitu. Tapi dalam bahasa Inggris harus ada kata kerja, maka dikasih kata kerja bantunya. Contohnya kalau aku ya kata kerja bantunya, kalau cantik I am, gitu kan, I am beautiful, I am handsome, I am kind, I am happy, kan. Jadi kalimat nominal yang kata kerjanya tidak terlihat ya. Jadi makanya ini nanti saya akan mengajari kalian memberi contoh hanya pada kalimat verbal dulu biar tidak bingung ya. Yang kata kerjanya terlihat, itu bahasanya kasar, terlihat. Makan, minum, tidur, berlari, melihat, gitu kan. Itu yang kata kerjanya nanti akan terlihat. Itu kita akan seperti itu untuk dipraktekkan, yaitu rumus kalimat verbal. Coba kalian lihat rumus kalimat verbal itu ada 3 bentuk ya. Maksudnya perubahannya nanti positif itu yang plus itu ya, negatif itu yang min itu, yang interrogatif yang tanda tanya. Ini maksudnya apa? Nanti kalau kita mau menggunakan afirmasi atau kalimat positif itu memberikan berita. Jadi contoh saya makan nasi gitu, saya bicara bahasa Inggris gitu, yang positif. Kalimat negatifnya yang menyangkal atau ada kata tidaknya, saya tidak makan nasi, saya tidak berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang tanda tanya atau interrogatifnya, asal katanya interrogatif itu ya seperti orang diinterogasi, itu ditanya-tanya, ditanda tanya. Interrogatifnya, tanda tanyanya itu bertanya, jadi menggunakan yes no question. Ini ya contoh rumusnya, yaitu yang dijawab iya atau tidak saja menggunakan apakah. Jadi kalau saya makan nasi, kata tanyanya apakah saya makan nasi, gitu kan. I speak English atau saya bicara bahasa Inggris, apakah saya bicara bahasa Inggris, tanda tanya seperti itu. Jadi yang kalimat positif kita menggunakan kata saya bicara bahasa Inggris, umpamanya saya bicara bahasa Inggris. Negatifnya saya tidak bicara bahasa Inggris. Interrogatifnya atau tanda tanyanya, apakah saya bicara bahasa Inggris? Saya ulangi, saya bicara bahasa Inggris. Saya tidak bicara bahasa Inggris. Apakah saya bicara bahasa Inggris? Jadi nanti bahasa Indonesianya polanya seperti itu ya. Positif, negatif, interrogatif. Dan di sini kita nanti akan lebih cenderung bermain kepada perubahan rumus. Jadi pada rumus yang harus dihafal. Begitu ya. Jadi rumus kalimat verbalnya kita adalah yang simple present. Itu positifnya adalah subjek. Itu ya subjek itu ya orangnya. Kemudian verb, kata kerjanya. Verbnya itu verb 1 anak-anak. Verb 1 ditambahi s atau es ya, plus objek. Jadi subjek plus verb 1 s, is atau ses plus objek. Penggunaan penambahan s atau es itu nanti akan saya berikan di penjelasan selanjutnya ya. Karena tidak semua kata kerja itu ditambahi s atau es, tergantung dari subjeknya. Nah, kemudian yang negatif adalah subjek, kemudian do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Interrogatifnya do, does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Nah, di sini yang kalian perlu ingat, simple present itu rumusnya menggunakan do atau does. Seringnya seperti itu untuk yang kalimat verbal. Baik, setelah kalian tahu rumus, kita yuk coba praktekan ya. Ini ada satu kalimat yaitu yang legendaris di kalangan tempat saya belajar dulu, yaitu I speak English. Artinya adalah saya bicara bahasa Inggris. Jadi English itu artinya bahasa Inggris.
bukan negara ya, tapi bahasa Inggris itu ya English. Jadi kita tidak boleh mengatakan contoh gini, bahasa Inggrisnya itu language, terus Inggris kamu mengartikannya English, terus mengatakan bahasa Inggris itu English language itu ya, language itu tidak boleh, karena English saja itu sudah mengandung makna bahasa. Jadi bahasa Inggris adalah English. Jadi di sini contohnya yang example itu contoh disingkat E.G anak-anak, bukan E.X ya, banyak yang keliru. Saya ulangi, contoh itu example disingkat E.G atau bahasa Indonesianya contoh itu. Jadi example-nya yang pertama itu I speak English. I speak English. Negatifnya I do not speak English. Interrogatifnya do I speak English? Tuh. Kita contoh yang rumus ini contoh yang pertama saja dulu. Coba kalian lihat yang positif. I speak English. Gitu ya. I speak English. Ini kita akan cocokkan dengan rumus. Ayo perhatikan. Yang I itu adalah subjek. Kemudian speak itu verb 1. Ya, rumus yang positif ya. Speak verb 1. English adalah objek. Oke. Pertanyaannya, Pak, kenapa tidak ditambahi S atau ES? Kamu lihat yang sebelah kanan bawah. Bawahnya does itu ya, kanan dalam kotak itu kanan bawah. Itu verb 1, S atau ES. Di bawahnya does. Kita menggunakan verb 1 ditambahi S atau ES kalau subjeknya he, she, it nama orang. He, she, it nama orang. Tapi di sini subjeknya tadi kan I, maka itu hanya menggunakan verb 1 tok, tidak ditambahi S atau ES. Oke ya, jadi verb 1-nya speak saja, tidak speaks gitu. Di speak saja. Kita ulangi lagi yang positif. I speak English. Itu tadi rumusnya yang positif atas. Subjek verb 1 plus objek. I speak English. Kemudian yang negatif, I do not speak English. Rumusnya di atas dilihat subjek I, do itu ya tetap do atau does. Nah, Pak ini milih do does-nya bagaimana? Lihat ke kanan yang dalam kotak. Kalau IU Dewi itu tidak suka S, nanti pilek gitu. Jadi IU Dewi, Dewi Ayu itu tidak suka pilek. Tidak suka S, nanti pilek, maka tidak usah pakai does gitu. Jadi pakai do. Jadi I do. Kemudian ditambahin not, verb 1-nya speak, objeknya English. Jadi menjadi I do not speak English. Artinya dalam bahasa Indonesia, aku tidak bicara bahasa Inggris. Kita ulangi. I do not speak English. I do not speak English. I do not speak English. Itu rumus yang negatif. Yang interrogatif ada tanda tanyanya. Do-nya ditaruh di depan. Do atau does gitu kan. Ini kita kalau menentukan do does, lihat sebelah kanan kotak I, you, dewi, he, she, it nama orang. Kalau I berarti menggunakan do ya. Berarti do I speak English, rumusnya do atau does. Kita pakai do di sini karena subjeknya adalah I. Subjeknya I, verb 1-nya adalah speak, objeknya adalah English. Gitu ya. Jadi menjadi do I speak English. Apakah saya bicara bahasa Inggris? Begitu. Ini yang tidak menggunakan S atau ES. Baik, sekarang ulangi setelah saya. I speak English. I do not speak English. Do I speak English? Oke, itu rumus contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, ini menggunakan subjeknya she. She itu adalah dia perempuan ya. Ya, dia perempuan. Kemudian di sebelah kanan, she itu menggunakan does. Kemudian verbnya nanti ditambahi S atau ES.
Nah, sekarang tinggal dipraktekkan. Subjek, positifnya kan subjek verb 1, S atau S plus objek. Menjadi she speak. Nah, karena she maka kata kerjanya ditambahi S. Speaks gitu. She speaks English. She speaks English. She speaks English. She speaks English. Oke ya. She speaks English. Oke, kemudian yang negatifnya, she does not speak English. Rumusnya subjek, do atau does. Ini pakai does, kenapa? Karena subjeknya he, she, it, nama orang. Ini kita she menggunakan does. Not-nya tetap, she does not speak. Verb 1-nya tidak ditambahi s karena rumusnya verb 1 tok. Yang negatif itu English objeknya. She does not speak English. Interrogatifnya does, kita pakai does kenapa? Karena subjeknya tadi adalah she. Does she speak verb 1 tok, ya, tidak ada s atau es-nya. English. Nah, lihat English, kata tanda tanya harus ada, kalau tidak ada keliru. Dibaca does she speak English? Gitu. Kalau dibaca dari awal sampai akhir, yang contoh kedua, she speaks English. She does not speak English. Does she speak English? Gitu ya. She speaks English. She does not speak English. Does she speak English? Jadi S-nya yang speaks itu mempengaruhi besar, nanti betul salahnya. Baik, sekarang silahkan ikuti saya. Kita mulai dari yang positif sampai interrogatif untuk yang contoh yang kedua. Siap? Oke. She speaks English. She does not speak English. Does she speak English? Ya, baiklah. Anak-anak, sekarang itu contohnya tadi sudah. Kemudian sekarang ini saya mungkin saya lupa ya. Ini kalian mungkin ada yang belum tahu arti-arti bahasa Indonesia dari yang di kotak sebelah kanan itu. Ayu, Dewi, Tono, Tini, Hi, Si, It, Tono, Tini, Tono, Tini itu. Jadi gini, artinya adalah kalian catat ya, atau diingat-ingat. I dibaca I itu artinya adalah saya. Kemudian you dibaca you, yu saja lemoco ya. You itu artinya kamu. Bawahnya they, tulisannya THEY. They dibaca they, pakai deh gitu. They itu artinya mereka. Kemudian WE dibaca WI lemoco ya, tulisannya WE dibaca WI. We itu artinya kita, tapi juga diartikan kami, gitu kan? Kita atau kami, bahasa Inggrisnya sama. Kemudian Tono and Tini, ini ya nama orang ya, jadi nama orang tidak ada artinya. Ya tetap, kalau dari bahasa Indonesia Tono, bahasa Inggrisnya tetap Tono gitu. Tapi kenapa di sini saya masukkan? Dikarenakan gini, Tono and Tini gitu kan. N itu dan, berarti kalau N itu menjadi dua orang toh, dijadikan satu, maka akan menjadi mereka. Jadi Tono and Tini itu sama dengan mereka. Mereka bahasa Inggrisnya they. Jadi Tono and Tini itu masuk, nanti rumus ada do, ya kan, menggunakan do yang sebelah kanan itu loh. Rumusnya menggunakan do, tidak menggunakan does. Kenapa? Karena ada kata and, and itu. And itu artinya dan. Maka dijadikan satu menjadi mereka. Ini dari sudut pandang rumus ya anak-anak ya. Dari sudut pandang rumus. Kalau dari sudut pandang arti tetap itu nama. Kemudian yang bawahnya HE. HE itu dibaca hi. Artinya dia laki-laki, cah lanang. Ini DE atau dia, tapi cah lanang. Kemudian SHE dibaca si, itu artinya dia perempuan. Jadi kalau kamu menyebut konco wedok ya si, nggak menyebut
dia konco lanang ya he gitu. Kemudian yang it itu artinya ini. Setelah itu Tono nama orang nih ya, Tini. Ini Tono ini mek gur wong sitok, berarti podo karo dia laki-laki sama dengan he ya, Tono sama dengan he. Maka nanti ini jadi pandang rumus ini. Maka nanti akan dianggap menggunakan das gitu kan. Tini dia kan perempuan sama dengan she. Kemudian Tono, Tini ini penting sekali, sering dibuat jebakan anak-anak. Yang atas itu kan Tono and Tini, yang bawah Tono, Tini. Berarti itu dianggap wonge sitok-sitok, dianggap orangnya satu-satu, tidak jadi satu. Dianggap satu-satu, tidak bersama gitu kan. Kalau bersama kan jadi mereka nanti. Jadi Tono, Tini itu menggunakan das. Tapi kalau Tono and Tini menggunakan do. Tono, Tini menggunakan das. Nanti kata kerjanya ditambahi s atau es pada yang kalimat positifnya. Ya, itu tadi penjelasan tentang rumus dari simple present tense. Kita sekarang menuju ke exercise ya, exercises atau latihan. Saya kasih kamu dua latihan saja. Itu ada 2 kalimat verbal di sini. She goes to school every morning. Yang pertama, yang kedua, we bring an English dictionary. Artinya yang nomor 1, she dia perempuan. Goes itu verb satunya go karena she tambah es ya. She goes pergi ke sekolahan. To school ke sekolah itu objek. Every morning itu keterangan waktunya. Jadi tidak masalah ditambahi keterangan waktu boleh, tidak juga boleh, tapi untuk sebagai penekan atau biar menjelaskan begitu ya. Jadi she goes to school every morning, dia perempuan pergi ke sekolah setiap pagi. Coba kalian praktekkan menggunakan rumus yang sudah saya kasih tahu tadi ke dalam negatif ya. Kemudian diubah juga ke dalam interrogatif. Yang nomor 2, we bring an English dictionary. We kita atau kami, bring membawa. English dictionary kamus bahasa Inggris. An itu artinya sebuah gitu kan. An English dictionary. Jadi kami membawa sebuah kamus bahasa Inggris. Coba kalian ubah ke dalam negatif. Kemudian setelah itu ubah juga ke dalam interrogatif. Oke. Baik, itu adalah tugas kalian. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu pelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Dan kita tadi sudah belajar tentang simple present tense, yaitu penggunaannya kapan, bagaimana, kemudian rumusnya bagaimana, kemudian contoh soalnya, kemudian latihannya. Ya, semoga kalian bisa mempraktekkan. Kalau paham mungkin perlu waktu ya, karena ini perlu latihan. Dan semoga daring cepat selesai dan kita bisa ketemu, terus kita bisa di kelas belajar bersama-sama, kemudian kita bisa praktek dan bermain bersama-sama. Semoga cepat sembuh ya yang sakit, kemudian COVID juga cepat hilang dari Indonesia atau bahkan di dunia. Terima kasih, mohon maaf untuk yang tidak berkenan. And the last essay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.